Jumpa lagi bersama dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini kita masih dalam konteks bagaimana sih seorang pemimpin ketika di keluarga, di institusi atau di lingkungan komunitas agar dia berhasil atau sukses. Nah, salah satu kunci kesuksesan dari para pemimpin adalah dia harus mempunyai pikiran yang mengutamakan hal-hal yang utama atau masalah fokus sebenarnya. Jadi bagaimana dia menempatkan pikirannya kepada hal-hal yang utama. Untuk mempelajari tentang fokus kepada hal yang utama, kita perlu mengetahui prinsip atau hukum Pareto. Hukum Pareto terkenal dengan prinsip 80-20. 80-20 ini artinya bahwa 20% itu sangat menentukan dari yang 80%. Misalnya 80% kemacetan lalu lintas itu ada di 20% jalan raya utama. 80% dari aktivitas siswa di kelas itu dilakukan oleh 20% siswa yang ada di kelas. 80% penjualan dari sebuah perusahaan ditentukan oleh 20% tenaga salesman-nya atau tenaga penjualnya. Jadi prinsip 80-20 ini harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Berarti apa yang menjadi 20% utama dari hidup kita yang menentukan 80% area-area lainnya. Nah, di dalam kehidupan kepemimpinan atau kehidupan secara pribadi, ada 3 pertanyaan yang men-trigger, yang bisa memicu dan memacu hal-hal yang utama di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah apa yang paling menguntungkan saya? Apa yang memberi keuntungan paling besar di dalam hidup saya? Itulah fokus utama kita. Lalu apa yang memberikan manfaat terbesar ke dalam kehidupan saya? Itu pertanyaan yang kedua. Manfaat terbesar di dalam kehidupan saya. Lalu yang selanjutnya, apa yang diminta dari saya? Apa yang diminta? Ini menyangkut tanggung jawab kita. Apa yang diminta dari saya? Apabila kita menanyakan 3 hal itu, maka itu akan bisa menjadi fokus daripada tindakan kita, perilaku kita. Nah, yang membantu untuk kita berfokus adalah yang pertama adalah kita harus memiliki tekad agar kita tidak mengetahui segalanya. Ada mitos yang dikatakan bahwa pemimpin, orang kalau kelihatan hebat, orang kalau kelihatan pintar harus tahu segalanya. Ini adalah pola pikir yang keliru. Justru kita tidak tahu segalanya. Namun, pemimpin yang hebat, orang yang smart adalah mereka tahu orang yang ahli di bidang itu. Maka mereka merekrut tim, merekrut asisten yang tahu di bidang tersebut. Lalu yang kedua, kita harus bertekad bahwa kita tidak perlu menjadi pribadi yang harus tahu yang pertama di antara orang-orang lain. Misalnya, di dalam sebuah perusahaan, ketika kita menjadi pemimpin, kita yang harus tahu bahwa informasi pertama kita, lah itu akan membuat kita menjadi stres justru. Justru kita menggunakan data dari bawahan kita, orang-orang di sekitar kita. Makanya kan
majalah gosip, situs tentang gosip, website tentang gosip, YouTube tentang gosip, Instagram, TikTok tentang gosip menjadi sangat laku karena orang itu punya sikap kepo, pengen tahu gitu. Nah, makanya ini perlu kita kelola dengan baik. Kita tidak perlu menjadi orang yang pertama tahu sebenarnya. Kita bisa menggunakan tim kita, orang lain atau asisten kita. Lalu yang selanjutnya adalah kita harus mengizinkan orang-orang itu mewakili kita. Kalau misalnya kita pemimpin top misalnya, jadi berbagi tugas, mendelegasikan supaya kita bisa fokus. Lalu yang selanjutnya adalah kita bertekad hanya melakukan aktivitas di zona kekuatan kita, bukan di zona kelemahan kita. Saya akan kutip ya yang dikatakan oleh Gallup Management Journal. Penemuan paling membuka pikiran mengenai pemimpin yang hebat dan luar biasa adalah pemimpin yang efektif, di mana dia mempunyai pengertian akan kekuatan dan kelemahan mereka. Ketika mereka mengenal diri mereka sendiri, siapa mereka dan bukan mereka, akhirnya mereka menjadi pribadi yang sukses. Mereka tidak ada kepura-puraan karena mereka tahu mana kekuatan mereka dan mana kelemahan mereka. Dia akan merekrut orang-orang di area kelemahan mereka, justru akan memperkuat mereka. Lalu yang terakhir, kita harus bertekad untuk bertanggung jawab atas waktu yang menyita kita. Nah ini, jadi akhirnya kita hanya bertanggung jawab, kita berfokus pada hal-hal yang memang menyita waktu kita dan perhatian kita. Ini masalah tanggung jawab. Nah ini juga masalah tentang bagaimana hal-hal yang rumit jadi sederhana. Sebenarnya seorang yang jenius menurut G.W. Cheran adalah jenius adalah kemampuan untuk mengurangi yang rumit menjadi sederhana. Bahkan menurut data, perusahaan-perusahaan yang sederhana yang berfokus itu yang berhasil. So, guys, teman-teman Mr. Sorchan, mari kita fokus agar kita menjadi pribadi yang berhasil. Salam mentoring, salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.